Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Masih Ada Tuhan. Kali ini saya mau membagikan renungan yang berjudul Kasih Karunia Tuhan dalam Segala Keadaan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai ke 10, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebagai murid Tuhan, ketika kita ada masalah atau ancaman, pasti kita berdoa supaya segera berlalu atau selesai masalahnya. Tidak ada orang yang menghendaki masalah itu berkepanjangan. Tidak ada orang yang menghendaki masalah itu selalu ada di dalam dirinya. Semua berharap segala permasalahan cepat selesai. Hal itu memang tepat sekali. Tetapi kadang kita dihadapkan kepada kenyataan. Apa yang kita alami setelah kita berdoa, setelah kita bergumul, bahkan mungkin kita berpuasa, bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Tetapi masalah itu belum juga selesai atau muncul. Apa reaksi kita ketika doa itu seolah-olah tidak terjawab? Seolah-olah belum ada jawaban daripada Tuhan. Apa reaksi kita? Marah, putus asa, atau bahkan menyalahkan Tuhan? Tentu kita jangan seperti itu. Mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Yang pertama dikatakan Rasul Paulus sungguh-sungguh berdoa sampai 3 kali. Sebagai anak Tuhan adalah keharusan untuk sungguh-sungguh berdoa. Di dalam segala keadaan, masalah besar, masalah kecil, sudah dijawab doa, melalui pergumulan-pergumulan, kita tidak boleh kendor berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sudah sungguh-sungguh berdoa, dan ini boleh menjadi kebiasaan kita. Di dalam segala hal kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa jawaban daripada Tuhan? Ketika masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak kunjung selesai. Dia bahkan mengalami keadaan fisik yang sakit. Poin yang kedua adalah Tuhan menjawab kepada Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus ada kerelaan dan tetap sukacita dalam segala masalah yang ada. Rasul Paulus tidak komplain kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak marah kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus tidak berhenti untuk mengiring Tuhan. Melainkan dia menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita dihadapkan pada hari-hari seperti saat ini, bagaimana semua keadaan serba tidak menentu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi sudah berubah menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan ada pada kita. Tetap berdoa, jangan malas berdoa. Kalau kita ada sampai hari ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu adalah jawaban daripada doa-doa kita. Itu adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Memang kita belum melihat hasilnya secara nyata, tetapi percayalah, Dia tidak pernah terlambat. Dia menolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi, apapun masalah yang ada di sekeliling kita,
yang ada di dalam keadaan di bangsa negara kita. Jangan menyerah, tetap berdoa, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi berdoalah kepada kesejahteraan bangsa dan negara yang kita cintai, Republik Indonesia, dan seluruh dunia tentunya. Biarlah Tuhan berbelas kasihan untuk memberikan kedamaian, kesehatan bagi kita semua. Nikmati penyertaannya yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sehat untuk kita semua.